Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Isolated yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Edgar yang sedang mengendarai mobil menuju sebuah tempat misterius. Sesampai di sana, Edgar segera pergi ke bagasi untuk mengambil sekantong plastik yang berisi banyak sekali HP. Entah apa yang dia lakukan dengan HP-HP tersebut, dia pun langsung pergi ke sebuah bangunan misterius. Lalu scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nell yang baru saja terbangun dari pingsannya. Ia sangat terkejut mendapati dirinya tengah dikurung di sebuah ruangan berbentuk kubus yang memiliki dinding beton. Hanya terdapat satu pintu yang kemungkinan itu adalah jalan keluar yang bisa dilalui oleh Nell. Selain pintu, di sana juga terdapat angka yang sangat besar bertuliskan angka 9. Tak hanya itu saja, di baju Nell juga tertera angka 9. Ketika terbangun dari pingsannya, Nell ternyata mengalami lupa ingatan dan tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya sebelum berada di sana. Lalu Nell mencoba mendekati pintu dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu tersebut, namun usahanya sia-sia saja. Nell mencoba berteriak sekencang mungkin berharap ada yang bisa mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Tapi nyatanya tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan dari Nell. Terkunci dan terjebak di dalam sebuah ruangan hanya sendirian saja membuat Nell pun merasa gelisah dan ketakutan. Hanya terdapat seekor serangga saja yang menemani Nell di dalam sana. Nell kemudian melihat sekeliling ruangan itu dan Nell hanya melihat pengeras suara, layar waktu, ventilasi yang terbuat dari kaca berada di langit-langit, seutas tali dan juga handphone. Nell pun merasa sangat senang setelah menemukan handphone yang bisa ia gunakan untuk menelpon 911. Ketika Nell mencoba menggunakan HP itu untuk menelpon 911, sayangnya HP itu tidak memiliki SIM card sehingga handphone itu tidak bisa digunakan untuk menelpon. Berbagai cara telah dilakukan Nell agar bisa keluar dari ruangan itu, namun usahanya tidak ada yang membuahkan hasil. Yang bisa Nell lakukan saat ini adalah mencoba mencari celah yang bisa ia lalui untuk kabur dari ruangan tersebut. Tapi ternyata ruangan itu tidak memiliki celah sedikit pun, sehingga membuat Nell pun merasa pasrah akan keadaan. Lalu Nell pun membuka galeri pada HP yang ia temukan untuk melihat foto-foto. Nell pun hanya bisa menemukan beberapa foto yang memperlihatkan suasana pantai. Meskipun Nell lupa ingatan, ternyata Nell bisa mengingat jika dirinya sering mengunjungi pantai. Ekspresi Nell seketika berubah setelah melihat foto seorang wanita bernama Dawn. Nell seolah-olah seperti mengenal Dawn tapi entah di mana. Menurut pengakuan Nell, Dawn adalah sahabat dekatnya. Tak ingin terjebak lebih lama di tempat itu, Nell pun mencoba menggunakan sepatunya untuk menghancurkan ventilasi yang terbuat dari kaca. Namun usahanya lagi dan lagi tidak membuahkan hasil dikarenakan kaca itu yang sangat sulit untuk dipecahkan. Karena usaha yang ia lakukan selalu saja gagal, Nell pun menjadi sangat emosi hingga dia melampiaskan kekesalannya dengan melempar HP itu tepat mengarah ke angka 9. Ternyata dinding yang bertuliskan angka 9 itu terbuat dari material yang lunak sehingga mampu dirobek dan membuat sedikit celah. Melihat hal itu, Nell pun berusaha untuk membuat celah besar pada angka 9 agar dia bisa keluar melalui celah itu. Tapi ternyata setelah merobek angka 9 itu, Nell malah melihat dinding beton. Setelah itu layar waktu menunjukkan angka 15 dan tiba-tiba saja lampu di tempat itu menjadi padam. Di saat bersamaan, Nell mendengar suara pintu yang terbuka, dan ketika pintu itu didekati, Nell merasa sangat senang karena ia bisa membuka pintu tersebut. Tapi ternyata bukannya menemukan jalan keluar, lagi dan lagi Nell hanya melihat dinding beton. Hanya saja pada dinding tersebut Nell melihat adanya ventilasi udara. Seketika harapan Nell untuk bisa keluar dari sana pun menjadi pupus. Tiba-tiba saja Nell pun melihat waktu 45 menit dan mulai dihitung mundur.
Selama 45 menit, Neil pun tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Lalu secara mengejutkan, Neil pun mendengar teriakan dari seorang pria dari balik ventilasi. What are you doing here? Is anyone over there? Terungkaplah bahwa pria itu bernama Travis dan mereka sama-sama disekap di tempat tersebut. Travis menjelaskan bahwa ia dikurung di sebuah ruangan bernomor 6. Travis sudah mencoba berbagai cara untuk bisa keluar dari tempat ini, namun usahanya tidak ada yang membuahkan hasil. Neil dan Travis pun mulai bercerita banyak tentang ruangan mereka masing-masing. Let's start with a name. Hello, fish. It's empty. Neil juga menjelaskan bahwa di ruangannya terdapat waktu itu mundur selama 41 menit dan Neil sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, terbesit di pikiran Neil untuk kabur dari ruangan itu menggunakan tali yang nantinya tali itu akan dikaitkan ke ventilasi kaca. Travis sudah melarang Neil untuk melakukan hal itu karena menurutnya pengait pada ventilasi itu rentan patah dan bisa saja rencana itu malah melukai Neil. Meskipun sudah dilarang, Neil tetap nekat melakukannya dan segera mengaitkan tali itu ke pengait tersebut. Ketika Neil memanjat menggunakan tali itu, benar saja pengait itu tidak kuat menahan beban tubuh Neil, sehingga pengait itu patah yang membuat Neil terjatuh dan kepala Neil sempat terbentur hingga membuatnya pingsan seketika. Neil pun kemudian terbangun setelah mendengar suara Travis. Semenjak kepala Neil terbentur, Neil sering sekali melihat ingatan masa lalunya. Bahkan tak hanya itu saja, lengan Neil mengalami pergeseran tulang sehingga membuat Neil merasa kesakitan. Travis yang mengetahui hal itu meminta Neil untuk memperbaiki lengannya dengan cara menekan lengannya dengan keras mengarah ke tembok. Berkat bantuan Travis, akhirnya lengan Neil tidak sakit lagi. Lalu tiba-tiba saja Travis didatangi oleh seorang pria misterius yang mencoba menyakiti Travis. Neil yang memiliki perasaan khawatir mencoba bertanya pada Travis tentang apa yang terjadi. Namun Travis tak kunjung menjawabnya. Neil hanya mendengar suara teriakan dari Travis. Melihat Travis yang mengerang kesakitan, Neil berjanji akan membantu mengeluarkan Travis dari tempat tersebut. Travis kemudian memilih untuk tidur dikarenakan dia tidak kuat lagi menahan rasa sakit akibat penyiksaan yang dialaminya. Neil kemudian meminta Travis agar tidak tidur di saat situasi seperti ini. Siapa tahu ketika Travis tidur, dia bisa saja diserang. Agar Travis tidak tidur, Neil pun berusaha mencari cara untuk membuka ventilasi yang menghubungkan ruangan Neil dan Travis. Neil pun memiliki ide dengan menggunakan pengait yang patah tadi untuk membuka baut-baut pada ventilasi tersebut. Setelah sekian lama berjuang, pada akhirnya Neil pun berhasil membuka ventilasi yang berada di ruangannya. Lalu Neil pun menyuruh Travis untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya untuk bisa membuka ventilasi di ruangan Travis. Selagi menunggu Travis berjuang demi membuka ventilasi itu, Neil mulai melihat ke lubang angka 9 dan di sana Neil menemukan kabel yang ternyata mengarah ke sebuah kamera kecil. Sadar jika Neil dimata-matai sejak tadi, Neil pun langsung merusak kamera tersebut. Karena waktu sudah mepet dan Neil tidak tahu apa yang akan terjadi, Neil pun nekat masuk dalam ventilasi menuju ruangan Travis. Tapi karena ventilasi itu sangat sempit, Neil pun nekat mematahkan lengannya agar ia cukup masuk ke dalam sana. Ketika masuk ke dalam ventilasi, Neil melihat ada sebuah laser berwarna hijau. Tanpa ragu, Neil pun mencoba melewati laser itu, tapi tiba-tiba saja terdengarlah suara nyaring yang membuat kepala Neil menjadi sakit. Karena Neil tahu jika ia tidak diperbolehkan pergi ke ruangan Travis, membuat Neil pun merasa pasrah. Ia kemudian memperbaiki lengannya yang patah dan membenturkannya mengarah ke tembok. Neil kemudian sadar jika lengannya berdarah akibat Neil yang membenturkan tangannya terlalu keras. Namun anehnya, darah yang keluar dari lengan Neil bukan berwarna merah seperti pada manusia umumnya, melainkan warna hitam. Tak hanya itu saja, Neil juga menemukan sebuah microchip yang tertanam pada tubuhnya. Lalu Neil pun sadar jika sebentar lagi waktu akan habis dan Neil meminta Travis untuk membuka ventilasi itu dengan cepat. Namun sayangnya Travis gagal membukanya dan ketika waktu itu habis, pintu pun langsung menutup dan terkunci secara otomatis. Setelah pintu itu tertutup, terdapat sebuah lubang kecil berbentuk persegi panjang yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah pistol.
Nel pun langsung mengambil pistol itu, tapi sesaat setelah mengambil pistol itu, muncullah gas beracun yang mulai menyebar ke seluruh ruangan yang bisa saja membuat Nel tewas. Nel pun disuruh memilih dua pilihan, mati bunuh diri menggunakan pistol atau mati karena menghirup gas beracun. Beruntungnya Nel yang masih bisa berpikir positif dan tidak panikan memiliki ide lain, di mana ia akan menggunakan pistol itu untuk memecahkan ventilasi kaca yang berada di langit-langit. Berkat kecerdikan Nel mampu memecahkan kaca pada ventilasi tersebut. Lalu Nel memanfaatkan sutas tali yang ada di ruangan itu untuk bisa memanjat keluar dari ruangan yang penuh akan gas beracun. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, Nel pun berniat menyelamatkan Travis yang masih terjebak di dalam sana. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Travis telah tewas akibat melakukan bunuh diri dengan cara menembak kepalanya. Just take your gun. I'll see something out. Sesaat setelah kematian Travis, muncullah Edgar dari ruangan kontrol untuk melihat keadaan dari Travis. Sementara Nel itu sendiri bergegas pergi dari tempat itu. Sesampai di sebuah ruangan, Nel pun mendengar sebuah iklan yang dibawakan oleh Travis membahas tentang sebuah perusahaan bernama Chrysalis Robotics yang berkecimpung di bidang robotik. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah robot yang hampir mirip seperti manusia. Bukan hanya dari segi bentuk, namun juga dari segi mental dan pikiran. Nantinya robot ini akan memiliki perasaan layaknya manusia dan keberadaan mereka mampu memudahkan kegiatan manusia. Setelah mendengar iklan itu, barulah Nel sadar bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan ia hanya robot yang telah dibuat oleh perusahaan Chrysalis Robotics. Itu terbukti ketika lengan Nel terluka. Bukannya mengeluarkan darah, tubuh Nel malah mengeluarkan cairan hitam yang merupakan oli. Setelah itu, Nel mulai berkeliling di tempat itu dan menemukan foto dari Don. Terungkaplah jika Don ini merupakan direktur perusahaan tersebut. Selama ini Nel mengira jika Don adalah temannya, namun dia baru mengetahui jika Don ini adalah orang yang menciptakan Nel. Kemudian Nel pun bertemu dengan Edgar. Saat dirinya akan kabur dari Edgar langsung menghentikan pergerakan Nel dengan remote yang ada pada smartphone-nya. Dalam smartphone itu tertulis nama Mod 9, yang artinya Nel telah dimodifikasi sebanyak 9 kali. Kemudian Nel pun tersadar dari pingsannya dan dia telah berada di pinggir pantai. Lalu Edgar datang untuk melakukan sesi wawancara pada Nel. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan robot Nel. Edgar merasa sangat senang dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh robot Nel, di mana robot Nel sudah mendekati sempurna. Berbeda dengan robot Travis yang masih harus dikembangkan lagi karena robot Travis baru saja mencapai tahapan ke-6 dan dia belum memiliki perasaan dan pikirannya cerdas. Edgar bertanya pada Nel apakah percobaan tadi membuat Nel merasa stres. Jika iya, maka robot yang mereka kembangkan berhasil memiliki perasaan layaknya manusia. Jika tidak, maka Edgar dan timnya akan memodifikasi Nel agar menciptakan robot yang benar-benar sempurna dan bisa menyaingi manusia. Nel pun menjawab ya pada pertanyaan pertama yang diajukan Edgar, yang artinya mereka pun berhasil membuat Nel memiliki perasaan. Pertanyaan kedua, apakah Nel sangat peduli pada Mod 6 alias Travis? Nel menjawab bahwa ia sangat peduli pada Travis. Pertanyaan kedua ini membuktikan jika Nel telah memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Lalu tiba-tiba saja Nel merasakan sakit di bagian kepala dan sekilas dia melihat dasi Edgar yang berubah-ubah, yang artinya Edgar sudah sering melakukan wawancara dengan Nel. Edgar kemudian memberitahu Nel alasan kenapa Nel sering sakit kepala, dikarenakan Nel yang rusak akibat jatuh dari ketinggian tadi. Setelah menjelaskan semua itu, Edgar pun berniat memodifikasi Nel menuju tahapan 10 agar robot Nel benar-benar sempurna sesuai dengan keinginan perusahaan itu. Sebelum melakukan proses modifikasi, ingatan robot Nel pada modifikasi 9 akan direset terlebih dahulu agar kembali ke setelan semula. Sinaker memperlihatkan robot Nel yang sedang menjalani tahap modifikasi ke-10, di mana Nel dikurung di sebuah ruangan bernomor 10. Ketika terbangun, Nel tidak bisa mengingat apapun dikarenakan otaknya yang sudah direset oleh Edgar. Setelah mendapatkan modifikasi terbaru, kemungkinan besar Nel akan kembali menjalani tahapan uji coba sama seperti yang dia jalani sebelumnya. Uji coba ini akan terus dilakukan sampai robot Nel benar-benar sempurna secara sepenuhnya dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.